Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita ini oleh Allah dipilih sebagai hamba-hamba yang hidupnya senantiasa di dalam keberkahan. Kita mendapatkan berlapis-lapis nikmat keberkahan berada di dalam bulan Ramadan. Kita juga mendapatkan keberkahan ketika di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktunya berkah. Kemudian kita juga mendapatkan keberkahan di waktu subuh dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah karena kita berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid yang dicintai oleh Allah, dalam salah satu kegiatan yang dicintai juga oleh Allah, yaitu menuntut ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentunya ketika kita menyadari bahwa diri kita ini dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan petunjuk, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan. Kita jalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan semaksimal mungkin kita menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jemaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan pada pagi hari ini. Sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, berkaitan dengan ada amalan yang pahalanya tidak ada batasnya. Jadi untuk memahami ini kita akan menyampaikan sebuah mukadimah bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah riwayat Imam Ahmad sebuah doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon cintamu dan aku juga memohon cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon ya Allah agar dapat melaksanakan amal yang engkau cintai sehingga akhirnya aku juga mendapatkan cinta darimu. Jadi di sini Rasulullah itu mendoakan untuk dirinya tiga hal. Pertama, mendapatkan cinta dari Allah, kemudian mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, dan mendapatkan kesempatan melakukan amalan di mana amalan itu juga dicintai oleh Allah, sehingga akhirnya ketika kalau kita ini melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka secara otomatis kita juga akan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita tidak akan membahas ketiga poin ini ya. Kita tidak akan bahas poin yang pertama, tidak juga membahas poin yang kedua, tapi kita langsung membahas poin yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita ini mendapatkan cintanya Allah dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Qudamah
Di dalam kitabnya beliau itu menyampaikan setidaknya ada 3 amal di mana amal ini paling dicintai oleh Allah. Jadi ketiga amal ini karena dicintai oleh Allah, maka balasan pahalanya tidak bisa ditimbang menggunakan timbangan biasa. Kalau misalnya jenengan beli beras 1 kuintal Pak ya, lalu kemudian beli pakai timbangan yang timbel itu, nah tentunya tidak bisa. Maka dibutuhkan timbangan yang kapasitasnya minimal 1-5 ton. Biasanya langsung pakai timbangan yang besar itu. Nah, baru bisa ditentukan beratnya. Begitu juga dengan amal ya. Misalnya kalau Allah menetapkan sholat 5 waktu itu derajat minimalnya itu 50 kg, sudah ditentukan 50 kg. Kalau puasa ini 100 kg, kalau haji dan umroh itu 150 gram misalnya begitu. Tetapi ketiga amalan ini tidak bisa ditentukan beratnya. Jadi karena tidak bisa ditentukan beratnya, maka tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Maka di akhirat nanti Allah membuat sebuah alat ya, timbangan ini dinamakan dengan mizan ya. Nah, mizan ini mampu menampung berat badan, mampu menampung berat seberat apapun. Makanya amalan-amalan yang timbangannya di luar tidak ada batasnya mampu ditimbang oleh mizan ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, langsung saja apa ketiga amalan itu, yang amalan itu mempunyai pahala yang tiada batas. Yang pertama adalah yaitu memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada diri kita tanpa mereka minta maaf kepada kita dulu. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah, dan amalan memaafkan ini timbangan amalnya tidak ada batasnya. Bahkan sampai Allah menjadikan memaafkan itu menjadi salah satu sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dan ini dibuktikan dari 8 pintu surga ada 1 pintu, yaitu pintu memaafkan. Makanya berkaitan dengan memaafkan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 di ayat yang ke-40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap dirinya, maka pahalanya langsung dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di sini disebutkan ya, di surat Asy-Syura ayat 40 ini, barang siapa yang memaafkan orang yang telah zalim kepada dirinya, kata Allah, maka pahalanya langsung dari Allah. Jadi artinya nanti ketika kita memaafkan orang lain, maka pahala dari memaafkan ini langsung diberikan oleh Allah tanpa melalui perantara. Kalau amalan-amalan yang lain ya, pembagian pahala itu bisa mungkin lewat perantara, malaikat dan sebagainya. Tapi kalau untuk amalan ini langsung Allah yang memberikan langsung. Makanya ada sebuah riwayat nanti ketika manusia itu dalam kehidupan akhirat akan ada malaikat yang berseru, man ajruhu 'ala Allah, siapa di antara kalian hai manusia yang akan mendapatkan pahala langsung dari Allah. Lalu orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang diberikan langsung oleh Allah, maka mereka akan digiring ke sebuah tempat. Lalu disitulah Allah membagikan pahalanya langsung kepada dirinya. Ini bukti cinta ya, cintanya Allah kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Makanya Pak, kalau kita ini kebetulan dihujat ya, atau dicoret-coret kehormatan kita, kalau bahasa anak muda Mojokerto mungkin dietrek-etrek harga diri kita, maka kita harus bersabar, kita harus lapang dada ya. Kalau ingin mendapatkan pahala, kalau ingin mendapatkan pahala ya kita maafkan saja kesalahan orang lain
sebelum orang itu meminta maaf kepada diri kita. Makanya ini mahbumul mukhalafahnya, artinya pemahaman terbaliknya. Kalau kita ini memaafkan kesalahan orang lain begitu mulia di hadapan Allah, maka pemahaman terbaliknya, kalau kita menzalimi orang lain, maka perbuatan zalim itu pasti akan merugikan kita dunia dan akhirat. Kenapa saya sebutkan dunia dan akhirat? Karena sebelum orang itu nanti di dunia ini sebelum mati sudah pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Kapan? Terserah waktunya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun si pelaku yang mendapatkan korban ini dia memaafkan, dia ridho, tetapi Allah tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Aku ini, kata Allah, mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian dan janganlah kalian untuk saling menzalimi. Makanya saya tadi mengatakan sebelum orang itu mati, ya, entah kapan, pokoknya sebelum orang itu mati, perbuatan zalim itu akan dibayar oleh Allah. Itu di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari kezalimannya. Karena apa? Perbuatan zalim itu hutang, Pak. Pasti perbuatan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Babani maftuhani muajjalani uquba tuhumma fid dunya wal akhirah." Ada dua dosa yang Allah kasih balasannya di dunia sebelum di akhirat, yaitu yang pertama, durhaka kepada orang tua dan zalim kepada orang lain. Makanya jangan suka zalim kepada orang lain dan hindarkanlah diri kita ini zalim kepada orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin, amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah, yang pahalanya tanpa batas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah dan balasan pahalanya tiada batas itu adalah yaitu senantiasa bersabar. Bersabar itu artinya salah satu kandungan maknanya adalah menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Bayangkan, pahalanya tanpa batas, Pak. Tidak bisa ditimbang pahala itu dengan timbangan biasa. Makanya orang-orang yang sabar itu orang-orang mulia. Dan perlu diketahui, sabar itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah, ya, adalah sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Itu tingkatan yang paling rendah, Pak. Ya. Tingkatan yang paling rendah, bayangkan. Padahal kalau kita melihat itu adalah mungkin sesuatu yang paling berat. Tingkatan yang pertama yaitu bersabar ketika menjaga atau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua tingkatannya adalah bersabar ketika menghindari dari dosa dan kemaksiatan. Lalu yang ketiga, tingkatan yang paling rendah adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Nah, tentunya para ulama memberikan penjelasan kenapa bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah itu kok tingkatan yang paling rendah. Ya karena memang kita tidak bisa berkutik. Kalau kita tidak bersabar, ya tidak ada pilihan lain. Tetapi kalau sabar tingkatan pertama dan tingkatan kedua, itu kita diberikan pilihan. Apakah kita ini mengikuti arus, apakah kita ini akan tergoda, apakah kita ini mampu bertahan dengan sikap istiqomah kita. Makanya kalau jenengan tadi pagi, tadi malam makan sahur,
Kan enak-enak setelah sahur kan biasanya ketiduran Pak. Tetapi kita punya pilihan. Sahur adalah waktu yang mulia, waktu yang berkah. Lalu kemudian berdoa, meminta ampun di situ, sebagaimana firman Allah di surat Az-Zariyat. Lalu kita datang ke masjid melakukan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pilihan, menetapkan kesabaran dalam ketaatan. Tetapi kalau kita ini kepengin tidur ya tidak masalah. Karena apa? Kita sudah menetapkan pilihan, dan pilihan itu nanti yang akan diminta perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sabar dalam kehidupan dunia ini, endingnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang nikmat di akhirat, yaitu berupa kenikmatan surga. Makanya nanti ketika manusia akan digiring ke dalam surga, di depan pintu surga itu malaikat penjaga pintu surga itu mengatakan sambutan, ending open ceremony, kata-kata sambutan. Salamun alaikum bima sobartum. Ya. Selamat atas kesabaran kalian di dunia, sehingga akhirnya mendapatkan kenikmatan surga. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu adalah orang yang paling sabar, dan mereka paling besar ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran mereka mendapatkan derajat mulia dan dijadikan oleh Allah sebagai role model untuk kita, bahwasannya mereka adalah penghuni surga karena kesabarannya. Baiklah jemaah sekalian, itu yang kedua. Amalan yang ketiga, amalan ketiga yang dicintai oleh Allah, yang mempunyai pahala tanpa batas, yaitu amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi amalan di bulan Ramadan itu amalan utamanya adalah berpuasa. Di berpuasa itu termasuk kata para ulama syar'un man qablana, yaitu syariat yang sudah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Nah, berkaitan dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Nah, yang jadi pertanyaan, Allah di sini mengatakan kenapa? Allah mengatakan puasa itu miliknya Allah. Ya, jawabannya kalau bukan Allah, maka kita tidak akan bisa puasa. Coba kalau kita amati Pak ya, kalau kita datang ke masjid salat berjamaah, kadang-kadang itu masih ada tendensi ingin dipuji oleh orang lain, ada tendensi riya, ingin dipandang oleh orang lain sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Apalagi kalau kita ini baru beli baju baru, baju takwa, baju koko, terus dipakai, terus dipandang orang, kita ini sebagai orang alim, ahli ibadah. Bagi mereka yang tidak lulus ujian di dalam hatinya, mungkin merasa bahagia kalau dipandang orang demikian. Nah, tapi kalau puasa, interaksi hamba langsung dengan Allah, walaupun dia berada di kesunyian, di kesepian, di kesendirian, lalu kemudian dia juga berada di keramaian, tidak mempengaruhi interaksinya dengan Allah. Kenapa? Karena hatinya langsung terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi seperti haji dan umrah ya, kadang-kadang namanya manusia, sanjungan, pujian ya, itu sangat mudah didapatkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini Allah mengatakan sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Di sini Allah tidak pernah menyebutkan secara spesifik besaran pahala puasa. Contoh misalnya, kalau kita melihat membaca di Al-Quran, sedekah itu ada yang dibalas 100 kali lipat, ada yang dibalas sebanyak 700 kali lipat. Seperti yang sudah kita hafal hadisnya, setelah sholat subuh kita duduk berzikir sampai menunggu datangnya waktu duha. Lalu kemudian kita melanjutkan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Disebutkan di situ pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh
tammah, sempurna. Kalau misalnya kita berjalan ke masjid melakukan sholat berjamaah, disebutkan pahalanya 27 derajat. Kalau kita berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah, maka kalau kita mati syahid, balasannya adalah surga. Kalau kita melakukan haji, umrah dan haji, dan apabila mabrur ibadah umrah dan haji kita diterima oleh Allah, balasannya adalah surga. Semuanya disebutkan secara detail, baik pahalanya berapa, besarannya berapa. Tapi khusus puasa, coba apakah pernah mendengar kalau engkau berpuasa Ramadan engkau akan mendapatkan pahala sekian? Tidak. Tetapi Allah mengatakan puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya, dan dirahasiakan di sini oleh Allah pahalanya di hadapan manusia. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan puasa di bulan Ramadan. Allah mencintai amalan puasa di bulan Ramadan ini sehingga akhirnya apa? Ingin menyembunyikan pahala puasa itu di hadapan hamba-hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya kenapa atmosfernya bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu beda, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang yang belum pernah ke masjid atau jarang ke masjid, gara-gara masuk bulan Ramadan akhirnya apa? Ikut ke masjid beribadah, sholat berjamaah. Walaupun nanti setelah keluar bulan Ramadan mereka akan kembali seperti itu. Karena apa? Atmosfer ketaatan di bulan Ramadan itu begitu kental, begitu kuat. Makanya ada ungkapan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan itu termasuk bulan yang begitu istimewa. Bahkan amalan-amalan ibadah yang di dalam bulan Ramadan itu termasuk amalan-amalan yang diberikan bonus ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh seorang sahabat yang tinggal di kota Madinah, namanya Tolha. Nah, Tolha ini sebagai penduduk asli Madinah itu selalu punya kebiasaan mengamati setiap pendatang, perantau yang datang ke Madinah. Diamati satu persatu. Nah, suatu ketika dia mengamati ada 2 orang perantau, pendatang dari zaman, 2 orang laki-laki, dan ternyata mereka ini 2 orang ini bersahabat, Pak. Nah, mereka ini kemana-mana, runtang-runtung kemana-mana. Nah, akhirnya datanglah mobilisasi peperangan, sehingga akhirnya 2 orang ini berangkat berperang, dan salah satunya meninggal duluan di medan peperangan. 1 orang berikutnya, yang 2 orang tadi meninggal 1 tahun berikutnya. Nah, akhirnya Tolha ini pun diberikan kekuasaan oleh Allah, bermimpi, Pak. Bermimpi dalam tidurnya dilihat 2 orang itu dipertemukan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, dihisab. Dan ternyata singkat cerita, dalam mimpi itu Tolha melihat laki-laki pertama yang meninggal lebih dahulu protes kepada Allah, "Ya Allah, kok saya hanya dapat pahala seperti ini, padahal saya dulu itu suka menambah ibadah saya banyak melakukan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, sedekah, ya, puasa sunnah. Sedangkan teman saya, memang laki-laki yang pertama meninggal duluan ini laki-laki alim ahli ibadah, banyak melakukan amalan sunnah. Sedangkan laki-laki kedua yang meninggal 1 tahun berikutnya biasa-biasa saja, Pak. Hanya yang wajib-wajib saja yang dijalani. Lalu laki-laki pertama itu mengatakan, "Loh, kenapa teman saya ini walaupun dia itu biasa-biasa saja amalannya, tapi kok pahalanya begitu besar, melebihi dari apa yang saya dapatkan?" Lalu akhirnya Tolha ini pun tersadar dari tidurnya, lalu dia menceritakan hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah," diceritakan mimpinya. Yang jadi pertanyaan saya, "Rasul, kenapa laki-laki pertama tadi padahal dia itu alim ahli ibadah,
banyak menambah ibadahnya dengan amalan-amalan sunnah, tapi kok pahalanya mampu dikalahkan oleh temannya yang meninggal 1 tahun belakangan. Tetapi dia itu laki-laki biasa, tidak nambah-nambah ibadah sunnah dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada Tolha, bukankah laki-laki yang belakangan tadi, yang meninggal 1 tahun berikutnya, dia sempat beribadah di dalam bulan Ramadan, dia sempat berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan laki-laki yang pertama tadi, yang meninggal pertama tadi, dia belum sempat menikmati ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan engkau tahu kan bahwasannya Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah manusia di dalam bulan Ramadan. Sehingga akhirnya Tolha baru paham, oh ternyata memang Allah memberikan keberkahan kepada bulan Ramadan. Makanya kenapa tadi saya di pembukaan awal tadi saya mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan kita berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan di dalam bulan Ramadan, keberkahan di dalam waktu sahur, keberkahan di dalam waktu subuh, dan keberkahan di dalam berkumpul di salah satu masjidnya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jadi seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu ada katalisatornya. Katalisator itu kalau dalam ilmu kimia itu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Artinya apa? Ibadah itu Pak, kalau ada katalisatornya, awalnya nilainya itu 100 derajat katakanlah begitu, tetapi karena ini dilakukan di bulan Ramadan, maka yang 100 derajat itu bisa berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak Allah, dan puncaknya nanti di malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sudah tidak bisa dihitung lagi besaran pahalanya. Maka kenapa Imam Ibnu Qudamah mengatakan bulan Ramadan ini, amalan di bulan Ramadan adalah amalan yang dicintai oleh Allah, sehingga pahalanya tanpa bisa dihitung menggunakan timbangan biasa, dan pahalanya ini hanya ditimbang dengan mizan, di mana mizan ini adalah timbangan yang hanya dibuat oleh Allah untuk menampung amalan-amalan yang tidak ada batasnya. Makanya senyampang kita ini masih dalam bulan Ramadan, kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup kita. Pertama kita harus syukuri, dan secara mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan momentum bulan Ramadan, dan jadikanlah seakan-akan momentum ini adalah momentum bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya seperti kalau kita melihat ada orang yang haji atau umroh, dia berangkat ke kota suci Mekah, ya, dia merasa saya nggak mungkin bisa berangkat lagi, mungkin karena keterbatasan finansial dan apa, karena dia merasa tidak mungkin bisa kesini lagi, maka dia memanfaatkan momentum dia berada di tanah suci itu dengan maksimal. Bahkan sampai ketika wada, ya, seperti tawaf wada pamitan, itu seakan-akan tidak mau pulang, menangis sejadi-jadinya. Tapi beda bagi mereka yang mungkin sering bepergian haji atau umroh, mesti mengatakan begini, alah kok iso rono maneh, insya Allah iso berangkat maneh sih. Tapi beda dengan orang yang punya keterbatasan, ya, mungkin fisik dan sebagainya atau dana dan sebagainya, ketika berada di sana memanfaatkan momentum itu semaksimal mungkin. Maka jadikanlah itu juga kita terapkan pada Ramadan. Maka kita terapkan kesempatan ini semaksimal mungkin, dan anggaplah Ramadan itu adalah Ramadan kita yang terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, apa yang bisa kita sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kita semangat, semakin bersemangat dalam menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.